Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan yang dirumuskan untuk mempermudah hakim dalam mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan ketika menjatuhkan putusan. Faktor-faktor ini dirumuskan dalam pasal 54 ayat 1 KUHP baru, yaitu pertama, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana dapat berupa kesengajaan atau dolus, atau kelalaian atau kulfa. Kesengajaan berarti pelaku melakukan tindak pidana dengan sadar dan dikehendaki, sementara kesalahan terjadi ketika pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana karena kurang hati-hati. Kemudian faktor kedua yaitu motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Motif ini menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Selain faktor-faktor lain seperti bentuk kesalahan, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku. KUHP baru memberikan penekanan pada pentingnya mempertimbangkan motif dan tujuan pelaku dalam proses pemidanaan sebagai upaya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat secara lebih efektif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin pelaku tindak pidana tetap menjadi unsur penting yang harus dibuktikan untuk menjatuhkan pidana. Sikap batin ini mengacu pada keadaan mental atau kehendak pelaku saat melakukan tindak pidana. Suatu tindak pidana harus didasarkan pada perbuatan pidana dan keadaan sikap batin yang melandasinya. Faktor yang keempat yaitu tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak. Tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak tetap menjadi pertimbangan dalam pemidanaan. Dalam pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, serta apakah tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak. Selain perencanaan, hakim juga akan mempertimbangkan faktor lain seperti motif, tujuan, dan sikap batin pelaku untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian faktor yang kelima yaitu cara melakukan tindak pidana. Maksud dari cara melakukan tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif, serta memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum. KUHP baru ini mengatur tindak pidana secara lebih rinci dan komprehensif, termasuk unsur-unsur, jenis-jenis tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Sahabat penyuluh, kemudian faktor yang keenam yaitu sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ini berarti dilihat dari sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, merujuk pada perilaku pelaku setelah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses peradilan. Sikap dan tindakan ini seperti penyesalan, upaya perbaikan, atau bahkan pengulangan tindak pidana, dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Sahabat penyuluh, kemudian faktor ketujuh yaitu riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Hal ini merujuk pada informasi tentang latar belakang pelaku yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Informasi ini membantu hakim memahami konteks di balik tindakan pidana yang dilakukan pelaku dan dapat menjadi faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman, seperti riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan informasi lainnya. Sahabat penyuluh, kemudian faktor yang kedelapan yaitu pengaruh
pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana dalam KUHP baru merujuk pada bagaimana sistem pemidanaan dalam KUHP yang baru dirancang untuk mempengaruhi kehidupan pelaku setelah menjalani hukuman. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara efek jera, pemulihan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, KUHP baru berupaya untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berusaha memulihkan mereka, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Kemudian faktor yang kesembilan yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Hal ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terhadap korban dan orang-orang terdekatnya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. KUHP baru memberikan perhatian lebih terhadap posisi korban dengan mempertimbangkan pengaruh tindak pidana dalam proses pemidanaan. Dengan demikian, KUHP baru berusaha memberikan perhatian yang lebih komprehensif terhadap dampak tindak pidana tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada korban dan keluarganya, serta memastikan proses peradilan yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Kemudian faktor yang ke-10 yaitu pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan sebagai alasan penghapus pidana. Pemaafan ini dapat memengaruhi keringanan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, tetapi tidak berarti pelaku otomatis bebas dari hukuman. Jadi pemaafan dari korban dan atau keluarganya dalam KUHP baru lebih kepada pertimbangan yang meringankan hukuman dan membantu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih baik, bukan sebagai alasan untuk menghapus pidana secara otomatis. Kemudian faktor yang ke-11 yaitu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini merujuk pada hukum yang tidak tertulis dan berlaku di suatu daerah tertentu, yang sering disebut hukum adat atau hukum yang hidup, yang mengatur perilaku masyarakat dan menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana. KUHP baru ini mengakui keberadaan hukum ini bahkan jika tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP dan memungkinkan penerapan sanksi pidana berdasarkan hukum adat tersebut. Ketentuan atau faktor-faktor dalam pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan tersebut tentu sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang disebutkan. Selain itu, faktor sebagaimana yang telah disebutkan diharapkan agar putusan yang diambil hakim dapat lebih mengurangi disparitas, lebih proporsional, dan juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Perlu dicatat bahwa hakim boleh saja mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak tercantum dalam ketentuan tersebut. Namun tentunya harus memperhatikan hukum dan keadilan. Kemudian ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana
atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini dikenal dengan asas rectalis pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sahabat penyuluh, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.